Paus memperlihatkan bahwa di dalam kita, saya tidak boleh maju mundur ya. Hanya di atas. Oh, di belakang nggak kelihatan. Saya tuh asli inginnya tuh ke depan situ, Pak. Saya tuh. Baru sekarang saya dimarahin saudara-saudara. Ya, tenang. Oke. Ya Allah. Baru ketemu laki-laki cerewet, saudara. Saya tuh paling tidak senang di sini. Gak ada Roh Kudusnya di situ. Terserah, nggak dibayar juga nggak apa-apa. Saya tuh lebih senang menyapa gitu ya, lebih senang menyapa. Tapi ini mic-nya jelek banget sih. Jadi Paus mengatakan bahwa kitab suci itu berisi penuh tentang kisah keluarga. Lihat di dalam kisah Kejadian bab 2, Allah menciptakan pria dan dia berikan wanita sebagai penolong. Wahyu itu penutup dari kitab suci berbicara tentang apa? Mempelai pengantin wanita. Dan kita lihat sejarah keselamatan Yesus pun hadir lewat keluarga. Dan kita tahu bahwa Yesus bukanlah lahir dari keluarga yang baik-baik saja. Tidak. Daud tertarik pada Batsheba. Di atasnya lagi Abraham sama Yakub, Ishak. Semuanya bukanlah keluarga yang benar-benar lurus. Tidak. Justru sejarah jatuh bangunnya manusia, inilah sejarah keselamatan. Jadi kalau kita berpikir bahwa keluarga kita itu adalah keluarga yang harus baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak ada. Jangan pernah berpikir hebat tuh keluarga DPH. Keluarga yang istiqomah, warohmah, barokah. Yang ada barokah. Kita lihat next, bagaimana kitab suci berbicara tentang sebuah perkawinan. Bisa kita lihat di sini. Maksud Tuhan menghadirkan pasangan itu untuk apa? Saya bacakan ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jujur, dari kata-kata ini, tidak baik, edan. Tuhan mikirin banget manusia. Tuhan itu mikirin, kasihannya dia sendirian. Maka Tuhan berkata, tidak baik, dia sendirian aja. Aku akan berikan penolong. Maka Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan, burung di udara. Dibawa semuanya kepada manusia untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk hidup, demikian nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, burung di udara, segala binatang hutan. Tetapi bagi dirinya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya. Seluruh binatang dia serahkan kepada manusia. Manusia memberi nama dan tidak berhasil menemukan teman sepadan. Lihat sejak perjanjian lama. Sekarang aneh. Banyak ibu-ibu yang lebih akrab dengan anjing daripada dengan suaminya. Si Blacky lah dielus-elus. Blacky, tuh pastor, lihat Blacky bisa ngomong dengan saya. Gitu. Banyak yang error sekarang ini coy. Dipeluk-peluk lah, dicium-cium, suaminya cuma ngeliatin. Gue dianggurin, ya biarin aja, nyebelin. Lihat si Blacky mah nurut. Lalu beberapa suami, ya udah saya juga jadi Blacky aja. Hati-hati, hati-hati. Tanpa sadar kita seringkali memanusiakan binatang dan jadi
relasi kita dengan binatang seolah-olah sepadan. Ada teman saya yang sampai menangis-nangis 7 hari 7 malam anjingnya mati. Suaminya sakit COVID, dia biarin saudara-saudara. Dia cuma panggil Romo, Romo tuh suami saya mau mati, tolong masuk datang. Sampai segitunya gitu ya. Padahal Allah sejak semula memperlihatkan bahwa Adam tidak bisa menemukan penolong yang sepadan. Lalu bagaimana? Next. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk itu diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu ya, dibawanya kepada manusia itu. Lihat, dibawa, dipersembahkan. Jadi Bapak Ibu, pasangan itu persembahan dari Tuhan. Pemberian dari Tuhan. Maka kalau engkau tidak puas pada pasanganmu, engkau menyalahkan Tuhan. Iyalah, karena Tuhan yang ngasih. Ya dulu sih bagus pastor. Dulu sih baik pastor. Kan ada istri yang mengatakan, Romo lama-lama ya saya hidup dengan suami saya tuh gak kuat. Kenapa Bu? Lama-lama suami saya tuh bodoh sekali dia. Kayak gitu aja gak bisa. Kata saya tuh, Bu, kalau suami bodoh, ibu lebih bodoh. Ya, kenapa Romo? Ya tahu bodoh kok dikawinin. Dulu sih enggak, Romo dulu sih pinter. Nah, jadi suami tuh bodoh karena kawin dengan ibu. Coba kawin dengan yang lain gitu, dia akan tidak bodoh, Bu. Apalagi kawin dengan Luna Maya. Betul Bapak-bapak? Yang ada bukan Luna Maya di rumah, tulang lunak saudara-saudara. Lalu berkatalah manusia itu, lihat, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dan bagus ayat ditutupnya. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Ini perkawinan. Ini pasti belum kawin, ini kelihatan dari wajahnya belum kawin. Anak ibu ya, ibu sudah menikah ya. Ibu, di hadapan siapa ibu berani telanjang? Kenapa gua nanya itu ya? Ya memang ini kan sesuai dengan ini gitu. Pasti di hadapan suami ya. Kok suami merasa aneh sih? Suami berkata, lu belum pernah telanjang di depan gue gitu. Jadi artinya ya arti letterlux dan arti kiasan. Kita berani apa telanjang itu apa adanya. Gak mungkin tampil dengan istri berpura-pura. Nggak akan berpura-pura. Nggak suka ya dihantemin, nggak suka. Gua nggak suka. Beda deh waktu pacaran. Kalau pacaran ini enak loh. Enak banget. Saya ingat adik saya itu pacaran dengan orang Manado. Dan akhirnya menikah sekarang. Waktu pacaran saya pernah ngintip. Kakak yang baik. Lihat calon adik-adikku baik atau tidak. Adik saya itu orang Jawa tidak suka yang namanya pedas. Paling sedikit lah. Orang Manado kan beda. Kalau dengan pedas, gila banget toh. Lalu dia beli bakso. Dan si pacar itu, bakso tuh kalau nggak pedas nggak enak. Lalu adik saya, nggak enak. Ya betul. Kamu suka pedas? Iya suka pedas, saya juga suka pedas. Pulang pacaran mencret dia. Ya toh, waktu pacaran semua dibela-belain. Ya toh, makanya kan ada lagunya, jatuh cinta berjuta rasanya. Dibelai, ditendang, amboy rasanya. Iya, namanya jatuh cinta.
Katanya juga waktu jatuh cinta tai kuda rasa. Oh, yang sudah ngerasain. Gue belum pernah ngerasain. Mereka langsung coklat. Wih, hebat ya. Tai kuda aja dirasain ya. Betul. Jadi mau mengatakan apa? Jatuh cinta itu indah. Dalam jatuh cinta orang bisa, laki-laki itu waktu jatuh cinta, ngomongnya kayak pujangga. Dan perempuan blow on-nya gitu ya. Mau aja dibohongin gitu ya. Hai Juwitaku, engkau itu bunga mawar yang paling indah, merona merah tiada bandingnya. Kalau engkau mawar, biarlah aku menjadi kumbangnya. Dan akan kuhisap madumu. Kalau sudah layu, gue pergi ke kembang lain. Jadi lihat, di dalam jatuh cinta orang bisa tergila-gila. Kenapa? Karena dia sedang jatuh cinta. Maka dia rela meninggalkan suami istri, ayah ibunya. Untuk apa? Membangun persatuan. Dan nanti Yesus di dalam Injil, baru Yesus loh yang ngomong, tidak ada di perjanjian lama. Yesus yang menegaskan apa yang dipersatukan Allah. Jadi Yesus melihat bahwa persatuan itu adalah karya Tuhan. Maka lihat, next. Saya mau memperhatikan perkawinan itu proyeknya Tuhan. Proyeknya Allah. Coba yang duduk dengan pasangan suami istri. Pandang, kok bisa Anda jatuh cinta kepada si borok kokok ini? Itu kan karena karya Tuhan toh. Betul. Pak, Bapak, istri Bapak ini Pak. Ya, kok bisa Pak jatuh cinta kepada istri? Apa yang menarik dalam diri istri? Baik. Oh. Oke. Jujur ya Pak, jujur. Ini di gereja. Ibu tenang aja, jangan emosi Ibu. Kalau taunya jadi seperti ini, dulu tahu jadi seperti ini, tetap mau kawin dengan Ibu atau tidak? Wah, pasti dapat bonus nanti malam. Langsung ngomong, iya Mi, tagih gitu. Jadi saudaraku, lihatlah bahwa jatuh cinta itu betul-betul karya Tuhan. Pasangan Anda itu dulu bukan siapa-siapa. Saudara bukan. Ada hubungan kerabat tidak? Ya atau tidak? Tidak ada hubungan apa-apa tuh dulu. Sebelum nikah, betul? Nah sekarang kalau saya tanya, lebih berat mana ibu? Lebih berat mana? Ditinggal, meninggal suami atau orang tua? Suami. Padahal dulunya bukan siapa-siapa. Tapi saya akan berat banget pada saat ditinggal oleh pasangan saya. Lihat, karena apa? Karena Tuhan yang menyatukan. Maka kalau dalam retret, saya selalu ngomong, coba suami istri ngobrol dulu. Siapa yang duluan meninggal? Ini serius. Harus dibicarakan, disiapkan gitu ya. Biasanya para istri ngomong, aku nggak siap Pak, aku nggak siap. Dan suami selalu berkata, ya nggak apa-apa. Duluan juga nggak apa-apa. Saya sudah punya ban serep kok Mi. Gitu. Jadi karya Allah itulah yang menyebabkan apa? Menyebabkan perkawinan ini menjadi hal yang patut dipertahankan. Karena ini karya Tuhan. Karena apa? Karena kalau ini karya Tuhan, Tuhan tahu bagaimana membahagiakan saya ya dengan mendatangkan pasangan itu untuk hidup Anda. Lah kalau pertanyaannya, kalau Tuhan tahu Romo,
untuk membahagiakan saya, mendatangkan pasangan saya, tapi jadinya tidak bahagia. Halo, jangan salahkan Tuhan. Salahkan Anda. Yang apa? Yang mengatur relasi Anda. Yang mengatur hidup perkawinan Anda. Bukan salahnya Tuhan.